Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, peran diplomasi bagi sebuah negara sangatlah penting. Ujung tombak diplomasi Indonesia di kancah regional dan internasional berada di tangan dingin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Berbagai hasil nyata dari diplomasi Indonesia di luar negeri berbuah manis. Di antaranya Indonesia masuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk di masa pandemi saat melobi negara-negara produsen vaksin COVID-19 dan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tahun 2022 mendatang. Bagaimana perjalanan hubungan internasional negara kita? Berikut kami hadirkan rangkumannya. Kementerian Luar Negeri Indonesia tak henti melancarkan upaya diplomasi dan kerjasama internasional meski pandemi COVID-19 melanda dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Nah, ada 3 hal besar yang sebagai hasil refocusing. Pertama adalah mengenai proteksi warga negara Indonesia. Ini adalah salah satu prioritas politik luar negeri dan menjadi lebih relevan selama pandemi. Klaster kedua, kita membantu untuk penanganan COVID-19. Baik dari awal untuk membantu penyediaan peralatan medis yang diperlukan. Ingat waktu itu ada isu mengenai APD, kemudian test kits dan sebagainya. Kita sudah terlibat di situ. Kemudian untuk obat-obatan teropatik, kita juga membantu penyediaan obat maupun bahan baku obat. Belum lagi sekarang kita sedang menangani isu yang terkait dengan kerjasama untuk vaksin. Nah, klaster yang ketiga adalah penanganan untuk dampak sosial ekonomi, terutama adalah ekonominya. Di bawah komando Retno, Indonesia pun berhasil menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mengusung tema Advancing Sustainability Peace, Indonesia mendorong perdamaian abadi di dunia. Dalam melaksanakan tugas membantu Presiden di bidang politik dan hubungan luar negeri, Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, manfaat, proaktif, inovatif, dan nilai-nilai kejuangan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 25 November 2020, Metro TV akan menginjak usianya yang ke-20 tahun. Dan dalam segmen Terima Kasih Indonesia kali ini, kami mempersembahkan tokoh-tokoh di negeri ini yang telah memberikan sumbangsihnya. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno Marsudi yang menjadi ujung tombak diplomasi internasional negara ini telah berhasil mencatatkan sejumlah prestasi manis. Langsung saja kita sapa Ibu Retno Marsudi. Selamat sore Ibu Retno. Ibu Retno, kalau kita melihat begitu ya Bu ya, catatan diplomasi internasional kita sangat baik, bahkan ada penilaian yang memberi penilaian terhadap kinerja Kemenlu ini sampai di atas 90% stabil begitu Ibu. Ini tampaknya berjalan sangat baik, tapi tentunya tidak seindah kelihatannya, tidak seindah kedengarannya dan hasilnya saja. Pasti prosesnya banyak. Ini Ibu mungkin bisa bercerita, berbagi dengan kami apa saja tantangan dan kendalanya selama ini, Bu Retno. Oke, terima kasih Mbak Saskia. Selamat sore, mudah-mudahan kita diberi kesehatan terus. Jadi pertama, kita beruntung bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki sebuah tim yang solid, kita kompak dan kita maju bersama. Nah, yang kedua, tantangan pasti banyak sekali, apalagi 9 bulan ini kita penuh dengan tantangan selama pandemi. Tapi alhamdulillah dengan soliditas tim kita bisa maju terus menangani tantangan ini. Tadi di berita sudah disebutkan bahwa kita memang harus melakukan refocusing mau tidak mau. Kita harus membantu pemerintah untuk keluar dari pandemi ini, baik penanganan kesehatannya maupun penanganan dari sisi dampak sosial ekonominya. Tetapi jangan lupa core bisnis kita, core bisnisnya Kementerian Luar Negeri kan antara lain memproteksi warga negara Indonesia di luar negeri, yang ini sangat menjadi lebih relevan pada saat pandemi. Misalnya data saya mengatakan bahwa per hari kemarin total warga negara Indonesia yang kita fasilitasi pulang ke Indonesia itu jumlahnya 165.551. Ini baik dalam bentuk evakuasi maupun repatriasi mandiri.
Dan selain proteksi terhadap warga negara Indonesia, juga core business kita adalah menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan maupun dunia. Ini juga perlu kita mainkan terus, dan alhamdulillah kita terus dapat menunjukkan leadership Indonesia, baik di kawasan maupun di dunia. Baik, Bu Retno, tapi sebenarnya bagaimana Bu Retno kalau dunia memandang Indonesia dalam hubungan internasional, seperti apa Bu Retno? Kita beruntung karena kalau kita lihat dari waktu ke waktu, maka politik luar negeri Indonesia itu konsisten. Berdasarkan prinsip bebas aktif dan berdasarkan kita selalu mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang diakui oleh hukum internasional. Jadi kita dihormati karena kita konsisten dan terus memegang prinsip-prinsip. Oleh karena itu pada saat kita pencalonan kita misalnya di Dewan Keamanan PBB, rekam jejak politik luar negeri diplomasi Indonesia itu terekam dengan baik, dan dengan apa yang kita miliki kita berusaha untuk berkontribusi. Misalnya yang ingin saya contohkan adalah mengenai masalah Afghanistan. Afghanistan kita tidak hanya memberikan dukungan politik bagi proses perdamaian yang sampai saat ini kita masih terus terlibat. Kita memberikan juga bantuan dalam bentuk capacity building terutama untuk kaum perempuannya, women empowerment. Jadi isu mengenai pemberdayaan perempuan ini menjadi salah satu fokus dari politik luar negeri kita. Jadi sekali lagi Indonesia dihormati karena kita konsisten, kita memegang prinsip-prinsip sesuai dengan hukum internasional dan berdasarkan politik luar negeri bebas aktif kita. Baik, Bu Retno, saya juga nanti ingin tahu ya, di mata Anda juga bagaimana memandang atau dunia memandang peran perempuan dalam berbagai bidang, apalagi Anda merupakan Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia, dan juga bagaimana sih senjata ampuh Anda untuk membangun kedekatan dengan negara-negara sahabat. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, pemirsa, tetap bersama kami di Metro hari ini. Baik, kita akan kembali meneruskan perbincangan bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Bu Retno, Anda merupakan Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia dan juga banyak catatan Menteri Luar Negeri perempuan yang justru sangat diandalkan dan juga berprestasi. Anda juga salah satunya berhasil menggolkan resolusi personel perempuan dalam pasukan perdamaian PBB. Nah, Bu Retno, bagaimana sebenarnya dunia memandang peran perempuan dalam berbagai bidang? Jadi saya ingin mulai begini, kalau orang melihat Indonesia, orang tahu bahwa kita ini adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tapi di saat yang sama, orang juga melihat bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat dikedepankan, diarus utamakan. Ini merupakan sebuah kombinasi yang sangat menarik dan sangat dihargai oleh dunia. Nah, kita ingin menggunakan aset ini di dalam politik luar negeri, dalam diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, isu women, peace, and security menjadi salah satu prioritas yang ingin kita terus kedepankan. Salah satunya adalah bahwa untuk pertama kalinya kita bisa menginisiasi satu resolusi di Dewan Keamanan PBB mengenai women in peacekeeping, perempuan di dalam misi perdamaian. Nah, di dalam diplomasi kita juga memberikan perhatian yang besar untuk pemberdayaan perempuan. Tadi saya sampaikan mengenai Afghanistan. Kita memberikan pelatihan kepada kaum perempuan, dan kita membentuk apa yang dinamakan Indonesia Afghanistan Women Network. Untuk Palestina, kita melakukan pelatihan kepada para pengungsi Palestina. Belum lagi kalau kita bicara mengenai hal-hal lain, untuk negotiator, untuk mediators, kita juga membentuk sebuah network untuk Asia Tenggara, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi Asia Tenggara untuk menciptakan atau untuk melahirkan para negotiator, mediators perempuan. Jadi intinya adalah Indonesia ingin kaum perempuan ini menjadi duta atau agen bagi perdamaian. Kaum perempuan ini menjadi duta atau agen dari toleransi. Dan itu yang ingin kita kedepankan juga dalam diplomasi Indonesia. Oke, baik. Dan Bu Retno, terkait kondisi saat ini di dunia, pandemi yang tengah terjadi begitu. Apa saja sebenarnya prioritas pemerintah Indonesia di masa pandemi melalui Kementerian Luar Negeri? Tadi saya sudah sampaikan beberapa. Jadi
Sebenarnya ada 4 hal utama. Yang pertama adalah proteksi warga negara Indonesia. Ini adalah refocusing prioritas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi dari sisi kesehatan. Kemudian bagaimana kita membantu pemerintah untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi tersebut. Dan keempat adalah kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Mengenai proteksi warga negara, tantangannya sangat besar. Dapat dibayangkan bahwa di saat-saat pertama pandemi, hampir banyak negara yang melakukan lockdown, sehingga konektivitas menjadi terganggu. Pada saat yang sama, kita harus mengevakuasi, kita harus membantu repatriasi para warga negara kita. Tetapi sekali lagi, dengan kerjasama yang solid, dengan kerjasama antar lembaga yang solid, maka kita bisa memulangkan baik evakuasi maupun repatriasi yang tadi jumlahnya saya sebutkan. Lebih dari 165.000 warga negara Indonesia yang sudah kembali ke Indonesia selama pandemi. Belum lagi kita menyediakan bantuan-bantuan kepada warga negara Indonesia di luar negeri yang sangat memerlukan bantuan, terutama pada saat lockdown di negara tersebut terjadi. Jumlah bantuan yang kita sudah berikan lebih dari 531.000 paket kepada warga negara Indonesia. Dan kita juga melakukan pendampingan bagi warga negara Indonesia yang positif COVID di luar negeri, yang jumlahnya 1.978. Ini adalah hanya salah satu contoh bagaimana tantangan yang cukup besar di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait dengan COVID, utamanya adalah untuk proteksi warga negara Indonesia. Luar biasa ya Ibu yang sudah dilakukan. Ibu Retno, terima kasih. Semoga sukses dan terus bisa membangun hubungan yang baik begitu ya Bu ya dengan negara-negara, dan Indonesia juga terus akan dipandang baik di negara di dunia. Terima kasih sekali Ibu Retno Marsudi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.